Biasanya kiai kajian mau coba. Sifra milisi atau mulasi? Apa malisi? Wa an Mansur at-Tuhi an Syekh Sultan Ahmad bin Salamah an Ali Az-Zayyati an Syekh Umairah. Niki pun Umairah sini. Awasyara Ibnu Hajar Al-Haytami wa Syamsir Romli wa Syihab Ar-Romli. Jadi yang satu tokoh dulu itu Ibnu Hajar Al-Haytami sama Imam Romli, itu satu tokoh. Makanya di tokoh itu ada khilafnya Ibnu Hajar dan Imam siapa? Romli di tokoh itu. Terus Ibnu Hajar itu semuanya ngaji an Syekhil Islam, yaitu Syekh Abi Zakaria Al-Ansori. Terus Anil Hafid Ibnu Hajar. Jadi Zakaria Al-Ansori itu muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, muridnya yang Sohibu Fathil Bari, Sohibu Fathil Bari. Jadi an Syekhil Islam Anil Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani, maksudnya itu yang ngarang Fathul Bari. Anil Wali Al-Iraqi, an Wali Tizan Al-Iraqi. Wali Al-Iraqi itu yang mentakhrij hadis dalam Ihya. Jadi takhrij yang dalam Ihya itu kan ditakhrij. Nah, itu yang ngarang Wali Al-Iraqi. Anil Ala bin Attar. Ala bin Attar itu pengarang usul fikih. Nah, itu terus Anil Imam An-Nawawi. Ya Anil Imam An-Nawawi ya terus sama ini Anil Kamal Salar, ada yang baca Salar Al-Irbili an Muhammad bin Muhammad, terus ini sudah sama. Ya jadi sudah sama seperti yang di kitab Qalyubi ini ya, terus sama terus. Ya terus niki napa sanad itu adalah Abu Nafirroh, bapak kita Firroh. Saya tunjukkan supaya sampean ngerti. Jadi biar gak salah istilah ya tadi apa beberapa santri itu disebut Imam Qofal itu kok gak keren. Ngawur banget. Imam Qofal itu keren, gurunya Imam siapa? Juwaini, jadi sepuh. Ya kayak orang yang nekuni tafsir itu Imam Mujahid itu keren karena Mujahid itu langsung muridnya Ibnu Abbas. Tapi karena mungkin gak nekuni dikira yang keren itu kayak Syekh Nawawi, kayak Syekh Imam Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli. Itu keliru. Sebetulnya itu semuanya yang kayak Imam Mahalli, Imam Suyuti itu semuanya mengambil dari Imam siapa? Mujahid. Karena Mujahid ini murid langsung dari Abdullah bin Abbas. Jadi gara-gara keliru itu terus karu-karuan. Ya jadi Rafi'i sama Nawawi itu secara periode itu dulu Imam Rafi'i, dan metode karangannya Imam Nawawi itu justru ngikuti metodenya Imam Rafi'i. Tapi karena kita dididik model kitab Fathul Mu'in yang kalau idah talafan Nawawi war Rafi'i kudiman Nawawi, terus kowe iku model itu menang kalah. Kan sing sering dimenangno iku Nawawi, terus akhirnya kabeh wong jenenge Nawawi. Mereka mau jeneng sing kalah sapa? Rafi. Iku wis keangkuhan niku wis rontok salah kaprah. Mun clear ya itu sanad. Saniki kula waca napa mukadimah, kula waca Arab tok. Kitab niki kitab Mahalli terkenal ya. Ya gemawon dadi Minhajut Thalibin terus dadi Kanzur Raghibin, tapi terkenal itu napa? Mahalli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala in'ami wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Hadza iku ma perkara daat kang dorong ilahi apa hajatul mutafahimina. Kebutuhane wong-wong sing kepengin paham atau maksa paham. Mutafahim itu wazannya itu tafa'ala, itu takalluf. Jadi kalau dalam bahasa kita, bahasa Kiai Jawa, ya tasajja'a itu kan tidak kendel tapi maksa kendel. Berarti ta'allama itu tidak tahu, memaksa tahu. Terus makna murad itu belajar. Ya seorang sebetulnya ta'allama itu ikut wazan tafa'ala, itu litakalluf, kayak tasajja'a itu maknanya apa? Takallafa as-saja'ata wa laysa fihi saja'atun. Jadi misalnya tasajja'a Zaidun, itu artinya Zaid memaksakan kendel padahal dia sebetulnya tidak orang kendel. Berarti ta'allama Zaidun ya Pak? Takallafa al-ilma wa laysa fihi ilmun, sebenarnya dia memaksa tahu tapi sebenarnya tidak tahu. Makanya terus di makna murad wong sing belajar apa wong sing belajar. Itu yang ditakutkan Nabi kan, nanti akhir zaman banyak ru'asa juhalan, pemimpin tapi goblok, takok yang ngomong fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Wis padahal Nabi urung pirsa, urung menangi fadallu wa wis adallu untuk duwe, malah Nabi ngamuk nah malah. Nabi mau bayangno fatwa menyesatkan tapi duka, bayangno wis menyesatkan untuk sangu. Dicucuk.
Cek ditolak al-badru aliyana. Waduh malah dukane kaya apa. Nabi ku nek ana wong goblok fatwa, dulu wis duka. Iki wa adolu ijek entuk sangu ijek dihormati. Ijek mengesankan dirinya warasatul anbiya. Oh, coba Nabi ora duka, ora ngene kok marisi aku iku piye. Kulo iki sering tuh undangan teng Mesir napa teng Maroko sering mboten nate tuki. Ya ora krana sombong ya ora krana sufi, ora kepengin. Mbah sampean wis tuwa saiki rapati kepengin. Ya diprovokasi, ini penting Gus untuk jaringan ulama global. Jaringan sampai Allah aneh-aneh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, derenge ngaos utamanipun Matihai sedanten masaya kajen sedanten ya, termasuk guru-gurune saking sarang atau yang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari sekian kitab sing dikaji Mbah Sahal juga beberapa kiai kula waos nggih. Mengke kula waca urut niki Mu'dhamul Ashab. Aktsaru ashabil imam at-tabi'ina lahu fi madhhabi. Wa fi hadza tarsyikhun ila anna Rafi'iyya awwalu man ibtakara tarjih wahidin minal khilafat al-muta'addidah. Jadi sebetulnya Rafi'i sama Nawawi itu dari segi periode itu keren Imam Rafi'i. Ya seorang lagi dari segi periode itu keren Imam Rafi'i karena Nawawi yang ikut Rafi'i bukan dibalik Rafi'i yang ikut Nawawi. Ila anna Rafi'a iku awaluman kawitane wong ibtakara kang isu-isuan sapa man. Cara sakniki pionir. Isu-isuan sapa man tarjih wahidin ing mentarjih salah siji minal khilafat sing pira-pira khilaf al muta'addidati kang beda-beda. Terus mriki diterangaken wa tabi'alan anut hu ing ar-Rafi'iyah anut dalam tradisi tarjih sapa An-Nawawi Imam Nawawi alaihi ing atase tarjih. Niku wis sare pesene Gus Rosin ana sekon maca sing pinter ben kira isin, anak muridé goblok mesti gurune sing tak anggap luwih goblok. Salah metode berarti napa? Salah metode. Maca catelu nak pinter ya tak anggap sebab warai nak goblok asli. Ma ziyadati tamyizil aqwali sertane nambahi bedakno pira-pira kaul wa khairiha lan liyane aqwal. Ya jelas ya, justru Rafi'i yang pertama punya tradisi mentarjah khilafat al-muta'addidah terus wa tabi'ahu an-Nawawi. Nah di Jawa karena sering idah talafan Nawawi war Rafi'i kudiman Nawawi, terus di Jawa lebih banyak orang bernama Nawawi. Itu seakan-akan Nawawi itu lebih dulu ketimbang Rafi'i. Indah itu keliru itu. Imam Nawawi itu di banyak hal itu justru ngikuti Imam siapa? Rafi'i. Jelas ya wa tabi'ahu an-Nawawi wa tabi'ahu an-Nawawi ali ma'aziyadati tamyizil aqwal wa ghairiha. Wala alaman lan menawa te wong benahuma kang antarane Rafi'i lan Nawawi fit tarjih ing dalam tarjih iku kadalika kaya mengkono-mengkono Nawawi mesti kadalika ma'aziyadati tamyizil aqwal wa ghairiha wa hum taiman sing benahuma iku salah satu nono telu wa hum taiman sing benahuma iku salah satu nono telu. Lah niki mulai sanad fa innan Nawawiyya iku akhadha anil Kamal Sallar wa huwa anil Imam Muhammad sahibi Syamil as-Saghir wa huwa anis Syekh Abdul Ghaffar al-Qaswaini sahibil Khawi as-Saghir. Jadi ada karangan As-Syamil as-Saghir, ada karangan Al-Khawi as-Saghir. Itu pengarangnya beda. Terus wa huwa anil Imam Ar-Rafi'i. Jadi jelas ya Nawawi itu junior ya. Nawawi dari segi periode itu junior. Nawawi ngaji sama Kamal Sallar, terus ngaji sama Imam Muhammad sahibi Syamil, ngaji sama Abdul Ghaffar al-Qaswaini, baru wawa anil Imam Ar-Rafi'i. Wawa an Muhammad bin Yahya, wawa an Muhammad al-Ghazali, wawa al-Ghazali wa an Imamil Haramain.
Wa ta Imam Haromain an walidihi Muhammad Al-Juwaini. Terus Imam Juwaini yang mbah gurunya Imam Ghazali ya, karena Imam Ghazali ngaji Imam Haromain ngaji sama Muhammad Al-Juwaini, berarti Imam Ghazali itu cucu muridnya Imam Juwaini. Kayak saya dengan Mbah Zubair itu cucu murid, karena saya ngajinya sama Mbah Mun. Kayak jenengan itu sudah cucu murid sama Mbah Zubair, karena harus lewat Mbah Sahal. Wa huwa an Abi Bakar Al-Qaffal Al-Maruzi. Ya, jadi tradisi di pondok yang kadang ngomong sakarepe dhewe karena enggak tahqiq. Oh, ikut terima pendapatnya Qaffal, itu keliru. Imam Qaffal itu senior. Imam Qaffal itu apa? Senior, gurunya Muhammad Al-Juwaini. Tapi biasanya anak-anak itu kalau khilaful Qaffal itu enggak dianggap, ngirane Qaffal itu tanggamu, itu keliru, sesat itu. Qaffal itu keren, apa Qaffal itu keren karena gurunya Muhammad Al-Juwaini. Tapi biasanya di pondok-pondok itu diabaikan, terima pendapatnya Qaffal, itu keliru itu. Wa wa an walidi Muhammad Al-Juwaini wa wa Nabi Bakar Al-Qaffal Al-Maruzi. Wa wa Nabi Zaidin Al-Maruzi. Wa wa an Ibni Suraijin. Ibnu Suraid terkenal tuh. Wa wa Nabi Sa'id Al-Anmati. Wa wa Anil Muzani. Terus wa wa Anil Imam Syafi'i rahimahu ajmain. Ya, setelah Imam Syafi'i tentu kita tahu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Zuhri, terus Abdullah bin Umar, kadang Nafi' Abdullah bin Umar, dan banyak si tokohnya sahabat, terus an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya setelah siapa? Imam Syafi'i kan gampang, Syafi'i, Imam Malik yang paling terkenal, terus Imam Zuhri. Imam Malik itu istinad paling sering beliau pakai itu Imam Zuhri. Imam Zuhri itu menangi Nafi', menangi beberapa tabi'in, terus periode napa? Sahabat, terus ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kok clear ya. Terus itu kan tadi dari Imam siapa? Nawawi sampai Rasulullah. Sekarang yang sanadnya Mbah Sahal misalnya, Mbah Sahal, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang, Kiai Mahfud Termas, terus Sohibul I'anah, napa? Sohibul I'anah. Ya saya ulang lagi ya, misalnya Mbah Zubair, Mbah Sahal ya, Mbah Sahal, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang, terus dari Syekh Mahfud At-Turmusi, terus langsung dari Sohibul I'anah. Nah ini sanad yang ditulis Syekh Mahfud di kitab beliau Hasyiatut Turmusi. Ada yang baca At-Tarmasi. Gitu rungokno mawon iki mengke. Dawe Syekh Mahfud At-Turmusi, tadi kan kita hanya mendapatkan dari Qalyubi itu Minan Nawawi ila Syafi'i, apa Minan Nawawi ila Syafi'i. Kan kita belum punya sanad yang minna ilan Nawawi, apa minna ilan Nawawi. Dawe Abu Bakar As-Sato dari Sayyid Abu Bakar As-Sato. Qad akhadtul fiqha bi taufiqillahi ta'ala an syekhina maladina almarhum bi karamillatil ata Maulana Sayyid Abi Bakar bin Muhammad Sato. Ini yang punya kitab I'anatut Thalibi. An Syekhi Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Jadi belajar itu maksa tahu. Makanya kalau sak kober itu ya belum belajar kan tidak takallaf. Ngaji karek maknani terus Pak Haris nganggur terus jadi ustaz itu enggak orang yang baik itu wong itu. Dengan tok tapi belum baik itu. Itu kalau cerita Pak Kures Shihab itu. Saya kebetulan nanti itu mau ke Jakarta besok. Saya mau ketemu beliau. Kalau cerita itu. Kalau jadi kiai itu yang benar memang belajar. Kalau enggak belajar jangan jadi kiai. Bisnis apa jaga gagal terus jadi kiai itu yang jadi kacau. Banyak kan orang bisnis apa gagal terus ngustad. Makanya ini dites coba Pak Haris itu kon nawani jadi direktur apalah, direktur apalah kok lembaga keuangannya Gus Rosin atau apa, terus jajal sih mulang tau orang. Kayaknya pasti ndak. Jajal kayak dasi kayak sepatu gajinya 10 juta suita itu rata mbak Atali serap penting. Nah, baru kayak nganggur niku terus alhamdulillah niku terus ya gak apa-apa kan, apa yang nganggur pelariannya mulang, bukan pelariannya yang dugem malah repot. Lah fahima juga sama, fahima itu kalau orang memaksakan faham jenis tafahaman apa? Memaksakan faham. Nah, terus di mana nih belajar? Jadi sebetulnya makna-makna di Jawa itu sudah makna modifikasi, ya makna apa? Modifikasi.
Jenengmu nganggo Haris nganggo sin tas sa. Abdullah Haris. Lah nganggo sin tas sa kok. Kak. Oh, Kak. Dakul Asma. Gak jelas kabeh nganggo. Pak Warodi ora santriku, mulane kula Haris iku santriku, lha itu kula roh cilik. Ngerti-ngerti kok dadi guru kondang ning kajen. Lah yang jelas mergo nganggur, sing jelas utamane iku mergo. Tapi ya apik, nganggur kok pelariane mulang ya. Kayak wong rabi lho. Kenapa rabi? Ku yo sing gelem ora kok pilihan. Milih sing ideal. Geleme sing iku ya wis rabi ora ono sing. Ono wong rabi mergo pilihane ora ono. Rabine kangkang mergo sing gelem pilihane ora iku. Mesti bapak rasa santri sing bapak lah milih kang yo mergo sing gelem ora kok pilihan. Ya mutafahim dari kata apa? Fahima terus wazan tafa'ala jadi apa? Tafahama berarti takallafa al-fahman apa takallafa al-fahman. Di minhajil fikhi min syarhin sing yakhulu al-fadhah atau yahallu al-fadhah. Mana yakhulu sing ngudari al-fadhah. Jadi khalla yakhulu maknane ngudari utawa manggon. Tapi semeniki sing maknane ngudari. Yang baca yahallu ya banyak. Wa yubayyinu muradahu wa yutammimu mufadahu. Wa yubayyinu lan jelas napa syarah muradahu wa yutammimu mufadahu ala wajhin latifin. Jadi kata Imam Mahalli, kitab ini nyarai kitab Minhajut Thalibin dengan syarah sing min syarhin yang mengurai lafadznya, menjelaskan muradnya, wa yutammimu mufadahu nyempurnakno faedah-faedah sing tersimpan ala wajhin latifin kholin kang sepi anil haswi saking seselan. Haswi itu kata yang boten penting. Terus watatwili lan barang sing berlebihan dawa. Hawen tur ingkang mengku lid dalili maring dalil. Wa ta'lili lan alasan. Jadi kitab ini Imam Mahalli maksudnya kitab ini nanti akan menjelaskan dalil-dalilnya. Hawen lid dalil wa ta'lil. Ta'lil itu argumentasi hukum. Wa wahu as'alu ta wa waha as'alu gesami. Wa waha ing Allah as'alu nyuwun ingsun. Wa waha ing Allah as'alu nyuwun ingsun. Sampeyan maknani mubtada ya angsal, sampeyan maknani maf'ul muqaddam ya angsal. Biasanya kiai-kiai itu pakai maf'ul muqaddam. Wa wa ing awa asalu nyuwun ingsun ayan fa ento paring manfaat sapa wa bi lan hadal kitab wa wa ta'awu hasbi iku kecukupan ingsun. Wa nikmalan iku sak bagus-baguse sapa al-wakilu dat sing dipasrai huwa tegese utai Allah. Ya kalau maknani nek wal wakile saya minta anak-anak Mahatali itu yang standar gitu. Semua kiai Jawa itu kalau maknani itu ngikuti yang di Jalalain itu. Nikmah itu khobar muqaddam, setelah itu fa'il. Terus al-makhsus bil madhi awid dham itu dibuang. Jadi misalnya nikmal wakil huwa, misalnya wa bi'sal masir hiya, sesuai konteks. Biasanya Allah kalau nyebut neraka kan ditutup apa? Wa bi'sal masir. Jadi wa bi'salan iku elek banget apa al-masiru gon bali hiya utawi jahannam. Jadi ngikuti yang partai kedua yang satar bet keduanya alfiyah. Wa yuzkarul makhsusu ba'du mubtada au khobaris min laisa yabdu abada. Tapi biasanya adanya Kiai Jawa itu tidak ngikuti yang kedua itu, ngikuti yang apa nikma bisa itu khobar muqaddam, setelah itu fa'il. Nanti al makhsus bil madhi awid dzambi apa dibuang. Berarti misalnya nikmal abdu iku sak bagus-bagusnya sapa al abdu kawula huwa tegese uti Ayub utawa di Quran kan sering ada kata apa nikmal abdu huwa misalnya yang maksud bidzami misalnya bi'sal masir hiya. Itu hampir semua tradisi Kiai Jawa, tapi sebetulnya itu tidak harus masih ada pilihan-pilihan yang lain. Ya, jadi yang benar itu bukan Zaini Dahlan, Ahmad bin Zaini Dahlan, tapi adanya Kiai Jawa Sayyid Abu Bakar satu muridnya Zaini Dahlan itu sebetulnya salah kaprah. Yang benar itu muridnya Ahmad bin Zaini Dahlan. Jadi namanya itu Ahmad, tapi terkenalnya memang langsung Syekh Zaini Dahlan. Pak istilah di kajian kan sering salah, Badullah Salam. Mestinya Badullah Zain, Badullah Salam itu yang Abdullah Sepuh, no? Tapi wong muni ini Abdullah Salam, Abdullah itu Abdullah Sepuh. Yang kemarin itu Abdullah Zain. Ya sama seperti istilah Mbak Mutamakin. Mbak Mutamakin itu tidak nama, asmane itu Ahmad. Asmane itu Ahmad, terus tamak kanafi makomi orang menyebut apa Mutamakin.
Terus akhirnya terkenalnya apa? Mutamakin. Ya Bapak Haris, wong darani guru, sini wong nganggur terus mulang ngono. Ora nganggur ya ora gelem. Sejal Pak Haris kalau ngangkat jadi deputi gubernur BI langsung ra mulang. Atau pegawai bank BCA langsung mulang apa? Jadi mulang itu kadang dalil nganggur ora kok dalil istiqomah. Nyatane nanti kayak pekerjaan ya langsung. Atau jajal jadi pengurus NU pusat dan langsung ra mulang. Jadi mulang ya ibadah mergo orang nganggur ora usah di nemen-nemen. Ya jelas ya dados yang benar itu asmane itu Ahmad yang gurunya Abi Bakar Satone bin Zaini Tahlan. Terkenalnya Sayyid Zaini Tahlan. Anissa Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Anissa Muhammad Ali As-Sanwani, An Isa Al-Barawi, An Muhammad Az-Zafri, An Salim bin Abdillah Al-Basri. Niki pun terkenal ya, An Walidi Abdillah bin Salim Al-Basri, An Ali Shibromilisi. Qala al-musannifu rahimahullah. Niki yang menceritakan masih teksnya Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Aftatihu alhamdulillah rabbil alamin. Ya min siyaghil hamdi. Ya ta alhamdulillah rabbil alamin min siyaghil hamdi. Setengah saking sigat-sigat pujian. Wa tekang aran hamdun iku alwasfu nyifati bil jamili kelawan api. Idil qasdu krana te tujuan biha kelawan ikilah sigat alhamdulillah iku asana ku ngelem ala wahi ing atase Allah taala bimat munia kelan kandungane jumlah min annahu dilem sanging sak temene Allah malikun zat sing miliki di jamil hamdi maring sekabiane pujian minal khalqi sanging makhluk au mustahiqun utawa Allah iku zat sing berhak li ayyahmadu supaya muji sapa ngakeh ing Allah. Dan itu terus dawuhe Imam Mahali kelihatan beliau memang belajar betul. Lal ikhbaru ora kok gawe kabar bidzalika ai biqanil hamdi kulillah. Lal ikhbaru ora kok alhamdulillah mau ngekeki kabar bidzalika kelawan anane alhamdulillah. Ya mengke diwaca kangkang kula terangno. Jadi begini. Rungokno tenan ya. Di semua tradisi balaghah tidak subjektif semua tradisi balaghah itu kalam khobar itu nyaris nggak ada karena kepentingannya al-mutakallim atau al-mukhbir itu fakta frek yang dilahirkan dari kalam khobar. Ya saya ulang lagi ya, di semua tradisi balaghah kalam khobar murni itu hampir nggak ada karena keinginan mutakallim atau al-mukhbir itu adalah fakta frek atau hukmun mufarra'un, hukum yang dilahirkan dari kalam khobar tadi. Jadi misalnya Allah ngasih tahu begini, la yamassuhu illal mutahharun. Ini Quran enggak dipegang kecuali orang suci. Itu kan jelas kalam khobar. Maknane fatatoharu idza lamistum, maka kamu harus bersuci ketika megang. Saya dulu begitu punya alaqah dengan Mbah Sahal itu karena mulai kecil dikasih tahu Mbah Sahal itu nak ngundang Sahal itu ponak misananku. Karena sepuh Mbah kalau manggil jangkar. Jadi ibunya Mbah Sahal itu Asmani Badiah itu punya Mbak Yu namanya Sofia itu ibunya Mbah saya. Terus punya adik namanya Zubaidi yang Mbahnya Lek Makin itu. Maksudnya kan tidak informasi. Misalnya kita diberitahu Mbah Sahal, Mbah Maimun itu ibnu Syekhi misalnya. Mbah Maimun itu ibnu Syekhi, putra guru saya. Fa'akrimuhu. Maka kamu karena tidak mungkin seorang mutakallim itu al-ikhbar, hanya ikhbar itu tidak mungkin. Kemangkel gak misalnya kondo kancamu, Kang aku lesu, terus piye? Pintu banget kan itu. Ya maksudnya aku lesu ya keimangan tau apa kan gitu. Jadi kan nggak mungkin orang misalnya cerita, Kang aku lesu terus kancane jawab terus piye? Ya misalnya Pak sing pengurus, aku Joko Tua terus jawab terus piye? Maksudnya kan untuk nombam tak bulekmu kan maksudnya kan. Nah itu kan makanya di I'anah, kelebihannya kitab I'anah itu setiap kalam di mu'in itu terus ditambahi. Makanya hadal hukmu mufarra'un min kadza.
Terus hada tafriun min kada. Jadi nah sama, nggak mungkin orang bilang alhamdulillah kemudian hanya sekedar informasi. Angger wong ya roh mesti alhamdulillah. Fahmaduhu napa? Fahmaduhu. Maka Allah pujilah karena alhamdulillah. Lah fahmaduhu ini yang dikehendaki musannaf bahwa ketika beliau ngendikan alhamdulillah, tentu yang dikehendaki adalah as-sana bil jamil, ingin muji Allah, bukan sekedar memberi informasi. Misalnya kita bilang, oh Basal itu orang alim alamah, mesti ada terusannya fata'allamu minhu. Apa fata'allamu minhu? Maka kamu harus belajar dari Basal. Enggak mungkin. Basal itu alim alamah terus piye? Jadi Pak Haris raiso mulang nganti ngene raiso. Guru-guru nganggur mboten saged. Mboten. Mungkin saiki iso niru kula tapi asli raiso mboten. Nah, wis nggo mulang adali cukup res ilmu niki cukup. Wis susuk napa? Mun cekap nggih. Lho kok meneng ae wae ngenyek wong iki. Mun cekap dulu Pak Haris. Lho meneng ae Haris. Ya jadi makanya Ma'at Ali itu juga harus ngaji balaghah. Jadi sama misalnya Allah cerita, orang tahu kan fungsi ASI, susunya ibu itu kan penting sekali. Tidak dari Denko, tidak dari beberapa merek. Kalau pilihannya bandingannya ASI ya. Kalau nggak ada ASI ya Denko lah. Itu kan Allah hanya ngendikan gini, wal walidatu yurdi'na auladahun. Ibu-ibu yang melahirkan itu menyusui anaknya. Itu kan jelas kalam khobar, al walidatu mubtada yurdi'na itu khobar. Tapi kan kalau ngedikan gitu terus kan mesti orang bisa sinis kan. Wes roh nak mbok yo nyusui anake kan mesti sinis. Itu artinya ada anjuran dari Allah sebisa mungkin itu seorang walidat menyusui anaknya. Jadi berarti khabar bimaknal amri apa khabar bimaknal amri. Atau misalnya kiai-kiai nak nyindir santri ku sing sregep, sing waroi, itu kan jelas kata amar, tapi seringnya kan enggak. Ya sing jenenge santri ya sing sinau. Itu kan kalam khobar tapi maknanya ya tadi perintah. Ya jadi clear ya, jadi biasa ada kalam khobar kan jelas beliau ngendikan seperti lal ikhbaru bidzalik napa? Lal ikhbaru bidzalik. Enggak mungkin ketika ada kata alhamdulillah kemudian niatnya hanya ngasih tahu. Terus al-barru bil fathi fathil ba ayil muhsinu tegese kang ngapi. Ya tentu karena Allah itu kebaikannya Allah tentu sampai kita. Ya kan ketika Allah Rahman Rahim kan pasti ke kita karena Allah sendiri itu sudah qayyum, sudah qaimun bidzati. Ya seorang lagi Allah itu kan la yahtaju ila syai'in. Jadi Allah sendiri sudah qayyum, sudah qaimun bi nafsi. Maka ketika Allah punya sifat baik, al-asmaul husna, pasti ke kita. Rahman ke siapa? Ke kita. Rahim ke siapa? Ya ke kita. Kan nggak mungkin Allah merahmani dirinya sendiri karena Allah itu sudah qayyum, sudah apa? Qayyum, sudah al-ghani, sudah. Makanya lafadz barun yang sebetulnya itu lazim, dat sing apik. Ya maknanya meskipun secara disiplin sharaf itu lazim, tetap saja ke siapa? Ke kita. Makanya diganti apa? Al-muhsin. Apa diganti apa? Al-muhsin. Karena ya tadi pasti ke kita. Al-jawad bitakhfif. Al-jawad ayil kasiril jud. Tegese kang akeh lomane, ayil atoi tegese akeh pemberiane. Alladzi kang jalat kang agung azumat tegese agung poni amuhu pira-pira nikmate Allah jamu nikmaten utawa ni'am jama' nikmah bimakna in amin kelan nggo makna ngekeki nikmat. Dan ini juga sama. Ya musannaf itu syareh, rungokno nggih syareh. Syareh itu takut kalau nikmat dari Allah itu hanya informasi. Allah itu nikmatnya banyak. Bisa saja itu hanya potensial. Nikmat yang bersifat apa? Potensial, tidak faktual. Seorang lagi, sesuatu itu kan dua. Satu fi'lan itu real, kuwatan itu teori. Ketika ada orang bilang gini, misalnya ini, bersama tahu belajar mantek, misalnya ini pedang tak pegang. Saya bilang, ada saifu sorim, ini pedang itu bisa memenggal apa saja. Itu namanya kuatan secara teori. Nanti kalau sudah dipakai menggal kayu atau menggal sesuatu, dijenengi fi'lan, real apa? Real. Rungokno tenan ya.
Nah di balaghah itu lafat itu bisa ihtimal dua, bisa ihtimal fi'lan, bisa ihtimal kuatan. Soalnya sampean tak ulang sing Pak Haris urung tok dadi sampean kan ra ngandel dadi. Nek Pak Haris sisa yo ora usah tak ulang wis. Ya tapi Pak Haris pinter, kula lah ngakon pinter, tapi yo aja saingan wae kula kan ora mboten kan. Yo saingane yo sing sak level-level sing latihan-latihan iki. Mek waroti ra sapa. Lha wong ya murid kula niku roh ngowang-ngowo kok cucu dadi ustad. Mun sae lah mun untuk hidayat. Ya makanya Quran rungokno iki, misalnya air ya. Misalnya ini air. Air ini yang saya pegang, ini sifatnya apa? Menyegarkan. Tapi ini hanya kuatan. Di mana-mana menyegarkan itu kan ada objeknya. Setelah kamu minum dan merasa segar. Ini kan belum. Berarti air bersifat menyegarkan itu kuatan hanya secara teori. Nanti setelah kamu minum baru namanya fi'lan. Kalau dalam bahasa mantek fi'lan nyata, kenapa? Nah. Sehingga ketika Quran digugat oleh mulhidin, oleh sebagian mulhid, oh katanya Quran itu hudan linnas, tapi nyatanya banyak orang yang tidak mendapat petunjuk dari Quran. Hudan itu sa'nuhu dzalik, Quran itu sa'nuhu dzalik, sa'nul Quran adalah hudan linnas. Sama air ini sa'nuhu adalah menyegarkan. Lah kowe ra ngombe salahmu. Paham ya? Artinya ini hanya kuatan menyegarkan. Kalau yang enggak minum yang enggak dapat barokah atau manfaat dari air. Sama Quran itu tetap hudan, tentu yang mendapat yang mau belajar. Yang enggak ya enggak. Paham ya? Jadi sifat itu tidak harus fi'lan, bisa kuatan. Makanya air ini tetap sifatnya apa? Menyegarkan meskipun belum diminum. Tetap sifat dasarnya menyegarkan meskipun belum diminum. Quran sifatnya ya sudah hudan dan sifatnya Quran juga rahmah. Kuatan secara teori. Lah realnya ketika mau yang mengambil manfaatnya. Kalau ndak ya ndak. Salahnya sendiri. Lah ini misalnya air ya sama seperti baju. Baju itu sifatnya apa? Bisa nutupi aurat. Ya mau yang mau pakai. Nah sing ora ya tetap telanjang kan? Nah, sebetulnya ustadz harus seperti saya ini, jadi memang serius nekuni ilmu itu. Nekuni nera tenanan, posir luar negeri gak jelas kabeh. Kulo mboten cocok ngono niku. Cuma senenge mergo nikmate wong ya kadang keluyuran. Tapi kulo mboten cocok. Ora cocoke iku mulange mbek plesire gede plesire. Jadi seorang guru itu sing serius mulang ojo sak cover. Ini buatan gocol lagi ngamuk nih kelasnya pun ngamuk. Kalau ini buatan justru buatan seneng, ngono pondok kagian keluyuran buatan seneng karena keluyuran itu nafilah, maksudnya mulangnya tenanan, terus servisnya kadang keluyuran, orang diwalik keluyurannya tenanan mulangnya angop ora jelas kan, mulangnya ramutu sampai ngapa angop ora jelas. Iya bahwa orang disemenangi basal, cara basal cek sugeng tak kon mecat dong guru-guru. Ajane kula ya dia mecat saniki lah dia mecat terus nganggur naf malah ra jelas malah dosa tok. Direktur. Nah, kelebihannya mufasir kita kayak Imam Suyuti lah, Jalalain lah, Imam Al-Khalil. Itu serius. Sehingga kalau Quran mensifati dirinya, kemudian ada fa'in sa'alaka sa'ilun atau fa'in rodda rodun. Gimana? Kaifa yakunu hudan linnas ma'anas kata wa kata. Jadi hudan itu sifatun kasyifah, sifat yang identik atau sifat yang secara kuah. Ya misalnya baju lah contoh gampang, contoh yang paling gampang misalnya sarung. Ya kita mensifati sarung ini untuk nutupi aurat. Sekarang ada orang tetap telanjang padahal ada sarung, itu hal yang berbeda. Tetap sifat sarung ini disifati nutupi. Tentu yang menikmati itu, yang mendapat manfaat istitarul aurah ya yang make. Yang nikmati ini menyegarkan ya yang minum. Yang nikmati Quran sebagai hudan, sebagai syifa, sebagai obat ya yang mau memakai. Paham ya? Kayak bojomu deh, kayak iso ae nyifati, wah bojomu menyenangkan. Ya maksudnya itu kekuatan, pas diwamuk ya ora menyenangkan. Kebetulan alhamdulillah ngamuk ya wis. Pancen perlu diamuk wis cara kula.
Cara bojomu kursus malah tak warai. Ngamuk kok ngono tok. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi itu normal. Nah, sekarang kembali ke ni'amuhu. Nikmatnya Allah itu banyak. Terus banyak nak ra dikekno kuwi apa gitu. Misalnya Allah itu kaya raya. Misalnya kata-kata maksudnya. Tentu Allah itu pasti kaya raya. Misalnya dalam Allah itu punya semua. Kalau nggak dikasihkan kamu untuk apa? Indonesia itu kaya raya. Tapi kalau kamu tidak mendapat mau apa? Sehingga kata ni'am oleh musannaf diganti en'am. Pemberian ke kamu itu banyak. Jadi artinya apa? Biar langsung fi'lan, bukan kuatan tapi fi'lan gitu. Misalnya gue dia Pak D sugih terus piye? Nak sugih kan nggak ngefek. Ada rapat sugih nyangoni kan jelas itu. Jadi rapati sugih tapi nopo nyangoni. Nah, makanya ni'am diganti en'am supaya ada fi'lu yang nyata. Ada apa? Ada fi'lu yang apa? Nyata. Nah, itu jadi apa? Semuanya walhasil itu direalkan. Direalkan. Semuanya itu dirubah, direalkan, bukan sekedar informasi. Ya tadi misalnya baju itu nutupi aurat. Ya tentu orang telanjang itu ya salahnya sendiri, yang ada baju yang nutupi aurat. Orang kehausan salah sendiri, tidak mau minum. Jadi air itu tetap bisa disifati murawin, menyegarkan meskipun belum diminum. Pedang bisa disifati mematahkan meskipun belum dipakai. Yaitu sifat min haisul quwah, sifat min haisul quwah. Nanti ketika real disebut fi'lan. Makanya kalau sampai ngaji Jamul Jami' ada kuwatan wa fi'lan, ada kuwatan saja, ada fi'lan saja, ada sesuatu kuwatan wa fi'lan. Jadi memang kayak kula niku ya ilmune kata nggih fi'lan manfaati. Ya ana wong ilmune ra sithik mulange akeh malah bahaya meneh. Pemene wis ilmune sithik pidato terus malah ngawur mun jelas ngawur niku. Mboten bahaya tok ngawur. Itu yang ditakutkan Nabi kan nanti akhir zaman banyak ru'asa juhalan. Pemimpin tapi goblok, takoki ngomong fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Padahal Nabi urung pirsa urung menangi fadallu wa wis adallu untuk duwe malah Nabi ngamuk neh malah. Nabi mau bayangno fatwa menyesatkan tapi duka. Bayangno wis menyesatkan untuk sangu. Dicucuk, cek ditolak al-badru aliyana. Waduh malah dukane kaya apa. Nabi ku nek ana wong goblok fatwa, dalu wis duka. Iki wa adalu cek entuk sangu, cek dihormati. Ijek mengesankan dirinya warasatul anbiya. Coba Nabi ora duka, ora ngene kok marisi aku iku piye. Yang mulai wajib tobat guru-guru terutama ini masalah kan, sama kan murid, sing potensi adolu kan sing ngarep-ngarep nih, murid kan mau dolu tok, nah sing ngarep tuh langsung adolu. Ya jadi sering ada ukuran itu. Ya jadi ini kalau suwon ini tanda makin pak Wardi, rasa sungkan kalau niku hormat ya basal, buatan hormat, wong ini buatan, penting buatan. Mbak Salih bisa nanya Mbak Kulon menangi Mbak Salih nak masak atau mriki nah kalian Mbah. Kalau menangi Mbak Salih dereng kondang sampai wafat. Pancen mantus putune iku kula. Dia murid kowe iku wis pokoke cobane Mbak Salih. Kabeh kiai kan dicoba. Wong ora jelas-jelas iku tapi nambah derajat ngoten nambah napa? Derajat. Ya jadi sering kalam khobar itu bimaknal amri. Kan nggak mungkin Allah hanya ngasih informasi, oh kitab saya ini tidak megang kecuali orang suci. Kan nggak mungkin terus kamu bilang, oh iya Gusti, kan nggak mungkin. Maksudnya efatatoharu khina lamistum toh khina lamastum. Maka kamu harus bersuci ketika pegang Quran. Ketika Allah menamakan dirinya, saya ini ni'mal maula wa ni'man nasir. Fatawakkalu alayya duna ghairi, maka kamu tawakalnya sama saya, jangan sama yang lain, karena yang saya ini nikmal maula wa ni'man nasir. Masa terus informasi gitu, nggih Gusti sudah tahu. Wah, lebokno neraka tenan-tenan. Ya sama kan redaksi kan Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah terus ke menengahi. Ya tetap kafir. Muhammadur Rasulullah itu informasi, fatasyahat bidzalik, maka kamu harus
saksi. Terus kita merespon informasi dari Allah Muhammadur Rasulullah, terus kita punya insya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ora kok ana informasi Muhammadur Rasulullah, oke Gusti, sudah yo ngawur. Mau hanya karena kalamnya kalam khobar. Muhammad Rasulullah kalam khobar, la ilaha illallah juga kalam. Artinya la ilaha illallah fatasahad bidzalik. Muhammad Rasulullah fatasahad bidzalik. Terus kita melakukan insya, fi'lul insya bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya kayak tadi. Bahasa itu alim alama, fata'allamu minhu. Napa fata'allamu minhu. Karena misal Pak Haris ora jelas, maksudnya ya sekali belajar ya oleh, ora ya oleh, mulyano ya oleh. Tapi nak miso ya aja sakit. Ya clear ya, dados napa lal ikhbar bidzalik, napa lal ikhbar bidzalik. Biasanya nanti ini kita balaghah itu redaksinya gini. Waqat kharaja khabar ngene-ngene an siwati ngene-ngene ila umurin terus masuk makna al-khobar ilal amr, makna al-khobar ilal taubah, makna al-khobar itu kan ya sama, istifham juga sama. Jadi beberapa sighot yang keluar dari aslinya, beberapa sighot yang keluar dari apa? Aslinya. Ya nak kalam khobar kabeh rusak, fi'il madhi rusak res. Misalnya kowe diomongi mertuamu dhisik zaman rong nikah. Saya nikahkan kamu dengan putri saya. Oh, mbok anggap informasi, sudah tahu ngono ya rasa. Maksudnya kalau sudah saya ijabkan maka kamu harus qabul, jangan kamu anggap itu kalam apa? Hobah. Jadi sampai ada qabil itu karena itu dianggap insyaul engkah, menginsyakan menikahkan, kamu insyaul qabul. Maka kamu ketika kamu bilang qabil tu nikah itu juga bukan sekedar kalam hobah. Ini maklumat qabul. Napa maklumat qabul? Ya sama ketika Allah ngendikan alhamdulillah itu artinya fahmaduhu. Napa fahmadu. Ora kok sekedar informasi kalau alhamdulillah itu lillah. Kali itu kan pasti. Alladzi kang jalat kang agung poni amu anil ihsa. Lan cara kula kiai iku sik sinau. Kula nganti saiki sik sinau ngergani ilmu to sak umat wis ngono ora wis kiai ini ngomong ora tau sinau. Ini contoh sesat ya, kowe aja melok niru. Saking ra taune sinau kiai-kiai sing pidato. Orang Islam harus kaya, kalau enggak kaya enggak dihormati, itu kan ngawur betul. Mana ada target Islam orang supaya dihormati? Mana ada kiai itu harus dihormati? Nak kiai waras kepengine diridani pangeran, kepengin kok di iku sesat ya fatwa. Mana ada target Islam supaya orang itu dihormati? Terus bilang harus kaya. Memangnya Haris ra kepen kaya, itu kan ijabu malam yajib. Kabeh wong kepen sugih diwajibno memangnya. Diwajibno lah nek ora bakat juga apa opo. Iya, ngawur. Tapi berhubung sing ngrungokno ku ya ora pinter, sing ngomong ya ora pinter ngono ku ya ora piye-piye. Ya mau ya tetep disangoni, dihormati, tolak al-badru alaina, terus dicucup jare warasatul apa? Iya, kacau kabeh. Tapi kula nggih seneng ana kiai ngono ya seneng. Mergo kula niku kan seneng kula baca Quran. Biar warahmati wasiat kula sek. Kiai iku ya sek ben tok nek mati apa ben. Cuma tetep tak wamuk mergo ngawur. Kula rido, dene dihormati wong rido, untuk sangu nggih rido, banyak rahmati Allah jembar. Tapi tetep tak wamuk ngawur ngono. Sampeyan tak kok ngawur kok ngakoni lha nikmat kan beda, nikmat yo beda. Bapak Haris lunga luar negeri ya nikmat yo oleh, tapi nak iku nglangkai mulange tetep iku keliru. Mbah nglangkai ora ora. Ketok yo nak delok. Kulo iki sering tuh undangan teng Mesir napa teng Maroko sering, mboten ate tuki. Ya ora krana sombong, ya ora krana sufi, ora kepengin. Mbah sampean es tuwa saiki rapati kepengin. Ya diprovokasi, ini penting Gus untuk jaringan ulama global. Jaringan sampai Allah aneh-aneh bener. Wah, babakku wali, bola tera wali Maksud kula iku ngono niku mok takmila, ya aja tenanan. Teko ya ora apa-apa, ora ya ora apa-apa. Sing penting hubungan mbek apa, ngono ribet ae. Tapi kula mboten nanti lho, saya ulang lagi saya ada nanti. Kapan-kapan mungkin kula purun teko. Meskipun kecil kemungkinannya, tapi mungkin suatu saat kula gelem. Mau kula nu kepengin wong nek dadi kiai hubungan mbek Allah, nata umat iku ben dadi ahli sunnah sing apik. Malah toto jaringan wan iki terus piye misalnya.
Saleh Haris terus tumangsang ning Maroko, malah ketok pesek tuh yo ngono wong ganteng-ganteng kok. Malah ketok elek tuh. Ngatok ning Jawa lumayan wis koyo ganteng kok. Kayak urip Maroko malah ketok. Jadi adat-adat ngoten dikurangi lah supaya kita ini biasa ala kok iku mbek Allah. Kulo nggih sering dikandani santri untuk undangan ke Malaysia napa ke Maroko. Iku lagi biasa mawon. Kadang untuk undangan ke PBNU napa ke PP napa langsung tokoh-tokoh gede. Saya itu ya seneng dari segi muamalah sosial seneng. Tapi ya ana kiai kados kula guling-gilingan sing pokok kiai iku tarbiyah mulang umat. Orang ke komunitas internasional itu ora tau mulang. Lunga terus kiai ini santrine pidol pisan ngidolakno kepen koyo kiai iku sing lunga-lunga. Akhire sane bahasa Arab sobahul khair mbek masaul khair. Aduh. Maca mahali ya error. Ngono ku mareni adat ngono. Ora mutu. Kecuali lunga-lunga ya alim. Lah wis ngono ta urung pertanyaane. Supaya wong kulino. Kados niki kan pun menarik ilmu sing kula ulangno. Lal ikhbar bidzalik kalam khobar itu alhamdulillah, tapi enggak mungkin itu kalau mujarradul ikhbar. Pasti maknanya itu insya. Ya kayak tadi misalnya Mbah Mun ngandani santri kajian. Bahasa ahliku alim alama fata alamu minhu, atau basal sering kan nyifati Mbah Mun Ibnu Syekh fa akrimuhu wa azimuhu. Kan enggak mungkin itu sekedar informasi. Ya kalau Allah ngendikan la yamassuhu illal mutahharun fata toharu idza lamastum atau idza lamistum. Kan enggak mungkin Allah hanya ngasih info. Ini kitabku loh ya. Kitabku yang megang hanya orang-orang suci. Oh, ngoten Gusti, info itu sudah saya terima, mau saya sebarkan. Yo finari abadan gitu. Info itu terus diteruskan fata toharu. Lah itu yang kelebihannya kitab Ana. Beliau itu sering ngendikan ini fa litafre, ini hukum mufarraun min kada. Misalnya salat itu tajibu ala muslimin, kan tinggal nambahi fala tajibu ala kafirin. Oh, salat itu apa haji itu alal mustate fala yajibu ala ghairil mustate. Fa ini produk mufarra. Ya jadi sebetulnya kalau la yamasul mutahharun ya fatatoharu kan fatatoharu. Ya terus begitu. Kalau alhamdulillah fahmaduhu. Napa fahmaduhu. Jalat ni'amuhu anil ikhsa'i dzabti tegese melanggeri fil adat lan pura-pura hitungan bijamiah tegese kelan sakabehane adat. Sedawe pangeran wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu lamun ngitung sira kabeh nikmatallahi la tuhsu mengko ora iso ngitung sira kabeh ing nikmah. Alhamdulillah almani kang akeh paringe. Ilmun umi tegese sing paring nikmat. Bil lutfi bil aqdar tegese alus kelan pira-pira qadar. Bil iqdar kelan ngekeki kemampuan. Bil iqdar kelan ngekeki kemampuan ala taati ngatasé taat. Wal irsyad ail hidayati tegese hidayat laha maring ikilah taat untuk petunjuk taat al hadi ila sabilir rasyad aidali tegese kang nunjukna ala tariqi ngatasé dalan rasyad wa kang aran ar-rasyad udiddul ghayyi wali ane lajur al muwafiqi kang maringi taufik litafaqquhi krana belajar fiddin ing dalam agama ayil muqaddiri tegese ingkang nektir alat tafahumi ing atase memahami fi syariat ing dalam syariat. Sapa sing diparingi man almu sing diparingi man ing wong. Tadi kan Allah disifati yang memberi al-hadi, al-muwaffiq. Maringi man ing wong. Latofa kang melasi sapa Allah bihi ing man. Aro dadi sing ngersakno sapa Allah bihi ing man al-khaira ing kaapian. Dadi wong kok ditakdir ngalim niku top. Mergo mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Aro dadi sing ngersakno. Ya ora usah dimafhum mukhalafah kok tersangkane kakean. Wa malam yuridillahu bihi khairan falam yufaqihu fiddin. Berarti wong sira pinter berarti lam yuridillah bihi. Enggak usah dimafhum mukhalafah biasa wae no. Wong nak ditakdir ngalim berarti jenisnya man la tofabihi waqtarohu lan milih sapa Allah ing man lahu litafaqquh minal ibad. Hada utaiki ma'khudun tin alam min hadisis sahihain mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Man desapani wong yuridu ngersakno sapa Allah bi ing man khairan kaapian yufaqih mongko minterna sapa Allah ing man fiddin ing dalam babagan agama. Ahmaduhu ablaghu hamdin.
Ahmadu muji ingsun ing Allah ablagha hamdin kelawan banget-bangete muji. Anhahu tegese katok-katoke pujian. Anha iku maknane katok. Wa akmalahu lan sempurnane hamdin, wa asgau lan bersih hamdin. Anmahu tegese mundak-mundake hamdin. Hamdin terbaik, hamdin yang selalu dinamis, yang selalu ke atas, tidak ke bawah. Maksudnya selalu reputasinya itu naik. Wa asmalahu lan luweh komplit-komplite hamdin. A'ammahu tegese luweh sumrambah hamdin. Al makna uta maknane iku asifuhu bi jami'i sifati. Kula niku sering pireng dawuh Mbah Sahal. Aku nak maknani kitab iku wong langsung paham. Gak usah nerang. Jadi Mbah Sahal itu begitu bangganya karena saking tahqiqnya. Kalau maknani iku pun mufhim, pun apa? Mufhim. Dan itu wirasatan min syaihi Bazubair dia terkenal ngoten. Nak maknani iku wong wis paham. Ya rasa betakono, guru-gurumu kajen iso ta ora? Ya iki lagi latihan. Ya kula ini training gurune, ora training sampean-sampean tenang ae. Iki sing wajib di training gurune. Dicucuk gelem, dihormati gelem. Sinaune ora gelem pah-poh ora jelas kan. Ben tobat sing ngomong ngono aku kan gurune kare sampean ra oleh sampean murid-e sampean wajib hormat kula kan wajib ngamuk dadi kan itu jadi dhisik banggane Mbah Sahal iku nak mulang iku gak pati nerangno tapi cara maknane niku luar biasa kula menangis sangat sering jagungan kalian Mbah enak maknane enak terus tertib. Nah, saat ini gini mbah serah jelas kabeh. Gedirane Mbah Sahal tapi sing warise kluyur mbah. Jadi makna niku sing tahqiq supaya orang tua tadi kalau kalam khobar itu mesti rata-rata itu bimakna apa? Insa. Itu kan bisa dilihat. Sehingga nanti kalau mafhumnya itu enggak, itu bisa kinayah kalau dalam tolak. Karena ini terserah insanya. Misalnya gini, lasti bizaujati, ada orang marah sama istrinya bilang lasti bizaujati. Itu bisa kalam khobar murni, berarti menjadi tolak. Atau kalam insa. Kalam insanya gini, amilini, ya. Amil haris amil itu al mukhatabi perempuan karena amili kamu harus memperlakukan saya sebagai suami. Berarti lasti bizaujati itu dari kata-kata sekarang ini kamu tuh sering memperlakukan saya tidak sebagai suami, kamu tidak selayaknya sebagai zauja yang baik. Kalau qasdunya itu insa, berarti dia hanya ingin diperlakukan sebagai suami. Berarti belum wuku'ut tolak. Tapi kalau lasti bizaujati itu adalah khobar murni, berarti ba'da wuku'it tolak, terus itu menginduk status khobar yang tersimpan. Berarti ba'da wuku'it tolak diikhbarkan lasti bizaujati. Tapi kalau itu motifnya insa, maka tidak waqa'at tolak, karena itu hanya ingin diperlakukan sebagai suami yang dihormati. Misalnya kangkang ini kelaparan telat wesel terus nyebut bapak pak kalau anaknya jenengan ya mesti anaknya maksudnya itu ya terus lali iki anak bungo atau piye ngono maksud dong ya Pak itu kan maksudnya itu ensa apa nang kirimi ojo terus lali iki piye wong anak bapakmu lagi kanut rondo terus lali ngono Pak sing anake iku jenengan anake jenengan niku kula mboten niku. Jadi, nah makanya di bab kinayatut tolak, lasti bizaujati itu masih kinayatut. Karena itu, ini kalam khobar, berarti waqa'at tolak. Kalau kalam khobar kan ada informasi kalau Anda ini sudah lasti bizaujati. Karena apa? Ba'da'an tolak tuh saya sudah menceraikan. Tapi kalau lasti bizaujati itu insa itu artinya apa? Kalam khobar, maksudnya itu, wong kamu itu istri saya kok memperlakukan saya tidak sebagai suami. Nah, jadi kalau gue juk sanad Pak Haris, Pak gue muridnya jenengan, maka kasih sanad. Atau saya muridnya jenengan Pak, yo juari ilmu sing sesat toh Pak murid-murid tenan awur anak mulang. Itu kan, jadi jarang kalam khobar bimaknal khobar al mahdi itu jarang.
Nggih, jarang. Saya ulang lagi napa? Jarang. Mohon kula terusno. Wa akmalahu a'amma wa asmalahu a'ammahu. Al makna asifu nyifati ingsun ing Allah bi jami sifati lan sakabehane pira-pira sifate Allah. Id kullum minha iku jamilun. Id kullun kono saben-saben suci minha sangi sifat iku jamilun ku apik. Wal qasdu bidzalika ijadul hamdi. Mulane wis ngandel aku wis aku kiai profesional tenan. Lho bener kula tok wal qasdu bidzalika iku ijadul hamdi. Masih semua pakai kata informasi alhamdulillah al-barri at-tawwab al-mu'min. Kabeh itu kan pakai kata informasi, tapi yang dimaksud tetap ijadul hamdi. Kamu sendiri berkreasi mewujudkan hamdu. Ora sekedar menerima informasi wujudal hamdi lillah, tapi kita sendiri ijadul hamdi. Jadi jelas napa? Wal apa sebut ini? Wal qasdu bidzalika iku ijadul hamdi al-madhkur. Clear ya, jadi semua nanti ke alam khobar, ya kan alam khobar semua kan, dari kata-kata Allah itu al-barril jawad, alladzi jalat sak teruse alman kang paring, terus sak teruse, tapi meskipun semuanya itu ke alam khobar, tapi wal